Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fadlan. Saya dari kelas 12 Salahdi. Di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis dan juga proses reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, yang pertama, apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis ialah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang terjadi di klorofil dengan membutuhkan energi matahari. Yang pertama, proses terjadinya fotosintesis itu terbagi menjadi dua, yaitu proses reaksi terang dan reaksi gelap. Di reaksi terang ini akan menghasilkan ATP dan NADPH untuk dipakai di reaksi gelap. Dan di reaksi gelap ini secara garis besar di reaksi gelap ini NADPH dan ATP akan diubah menjadi glukosa. Nah, mari kita bahas secara rinci bagaimana proses fotosintesis, bagaimana proses reaksi terang itu terjadi. Nah, reaksi terang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu non siklik dan siklik. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan non siklik. Yang pertama itu energi cahaya masuk di fotosistem 2 atau P680 lalu mengakibatkan memicu eksistensi elektron yang akan yaitu melepaskan elektron, lalu elektron ini akan ditangkap oleh aseptor primer. Nah, akibat kekosongan karena fotosistem 2 ini mengalami kekosongan, dan akibat kekosongan itu akan terjadi fotolisis air, yaitu H2O terbelah menjadi dua ion hidrogen, 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan ditangkap kembali oleh fotosistem 2 dan dibawa oleh transfer elektron, yaitu plastokianin, lalu dibawa ke sitokrom, lalu dibawa ke plastosianin. Nah, di H2O ini oksigen seperti 1/2 oksigen tadi dilepas keluar dari ruang tilakoid, lalu menyebar ke lingkungan, dan dua hidrogen tersebut, dua yang hidrogen tadi tetap tinggal di ruang tilakoid. Nah, pada saat dua elektron berada di plastosianin, 4 ion hidrogen masuk ke dalam ruang tilakoid, lalu berikatan dengan dua atom ion hidrogen, lalu menuju ke ATP sintase. Di ATP sintase ini akan memicu terjadinya fotofosforilasi, yaitu ADP bereaksi dengan P lalu menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya energi cahaya matahari atau foton masuk lagi di fotosistem 1, lalu memicu terjadinya lagi eksistensi elektron, yaitu pelepasan elektron, dan akan ditangkap langsung oleh aseptor primer. Nah, akibat dari kekosongan ini, maka dua elektron tadi yang ada di plastosianin akan masuk ke fotosistem 1, dan elektron yang berada di aseptor primer masuk ke protein FD dan menuju lagi ke NADP plus reduktase. Di sini di NADP plus reduktase terjadi reaksi, yaitu NADP plus bereaksi dengan H plus dan bereaksi lagi dengan 2 elektron dan akan menghasilkan NADPH dan NADP. Begitulah proses terjadinya reaksi terang non siklik, yaitu menghasilkan NADPH dan ATP, melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kita akan menuju ke proses siklik, yaitu di sini tuh lebih simpel karena tidak membutuhkan fotosistem 2 dan dikatakan siklik karena kejadian tersebut akan berulang terus. Nah, yang pertama, penyerapan cahaya oleh fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang menyerap cahaya matahari atau disebut dengan foton, lalu memicu terjadinya lagi eksistensi elektron, yaitu pelepasan elektron, dan ditangkap oleh aseptor primer.
Lalu aseptor primer ini akan dibawa oleh transport elektron yaitu protein FD, sitokrom dan plastosianin. Nah, pada di plastosianin akan terbentuk di ATP sintase akan terbentuk ADP, akan bereaksi ADP plus P dan akan menghasilkan ATP. Dan begitu terus dan di dua elektron di plastosianin tadi masuk lagi ke fotosistem 1 dan cahaya matahari fotosistem 1 menyerap lagi cahaya matahari dan begitu dan seterusnya. Nah, yang kedua, proses terjadinya reaksi gelap. Proses terjadinya reaksi gelap ini yang pertama itu CO2 di enzim Rubisco, CO2 akan diikat oleh RUBP, lalu akan diubah menjadi reaksi gelap terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Nah, di tahap fiksasi ini CO2 di Rubisco akan diikat oleh RUBP lalu menghasilkan 3 fosfogliserat. Nah, kita akan masuk lagi di tahap kedua, itu tahap reduksi. Nah, 3 fosfogliserat tadi akan diubah menjadi 1,3 biofosfogliserat dengan menggunakan 6 ATP. Nah, selanjutnya 1,3 biofosfogliserat akan diubah menjadi G3P atau gliseraldehid 3 fosfat di tahap reduksi dan membutuhkan 6 NADPH. Nah, di G3P ini terdapat 6 karbon dan 1 karbonnya itu dilepas dan akan menghasilkan output 1/2 glukosa. Lalu karena 1 karbonnya tadi sudah dipakai, maka sisa 5 karbon di G3P. Lalu di tahap ketiga itu regenerasi. G3P ini akan diubah lagi menjadi RUBP, yaitu dengan menggunakan 3 ATP. Begitu dan seterusnya. Tetapi di sini karena tadi outputnya cuma 1,2 glukosa, maka reaksi gelap ini akan menghasilkan 1 glukosa ketika dua kali terjadi siklusnya 2 kali terjadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.